Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merahmati dan memberikan segala karunia kepada kita semuanya, sehingga sore hari ini, petang hari ini Allah masih pertemukan kita pada sehat walafiat, iman dan Islam. Semoga kegiatan ini Allah ridhoi dan menjadi keberkahan bagi kita semuanya, wabil khusus DKM pengurus Masjid Al-Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam adalah senantiasa kita limpahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya termasuk dari umat beliau yang pantas yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang Allah muliakan, materi yang akan kita bahas atau kajian yang akan sama-sama kita pelajari berkaitan dengan ilmu qiraat. Mungkin ini sebenarnya materi yang cukup padat sebenarnya, dan sebenarnya bukan tahap awal dalam belajar, tapi tidak ada salahnya kita tahu ya. Maka saya nanti akan berusaha bagaimana sesederhana mungkin ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami, bisa pelajarannya, dan menjadi pemicu semangat kita untuk terus belajar, khususnya mencintai Al-Quran, memahaminya, menghafalnya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca Al-Fatihah dengan qiraat 10. Oke, mungkin nanti saya akan memulai. Silahkan hadirin nanti mengikuti setelah saya. Bisa ya, insyaallah. Baik, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada haknya ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi ada idgham, kemudian mamanya pendek. Sekarang dengan alifnya Maliki yaumiddin. Sekarang dengan idghamnya Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya shotnya dibaca dengan sin, jadi lebih tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya dibaca perpaduan antara suara shot dan zai. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم berikutnya menggunakan sin ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 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 Baik, alhamdulillah tadi kita sudah membaca Al-Fatihah dengan qiraat Al-Ashrah Al-Kubra. Itu ya. Jadi pasti baik hal baru kok begini Al-Qur'an membacanya, gitu ya. Nah, ya kita akan jelaskan secara sederhana. Jadi yang kita baca hari ini, yang biasa kita baca oleh imam-imam di Indonesia, mungkin di Malaysia dan dimanapun dengan Islam rata-rata membaca satu. Nah, bacaan kita itu bacaan riwayat Hafs. Mungkin sudah pada tahu ya. Bacaan kita itu riwayat Hafs dari Imam Asim. Thoriqnya, jalurnya Asy-Syatibiyah. Merupakan satu jalur, satu model dari kurang lebih 980 setidaknya. 980 model Al-Quran, jalur Al-Quran, setidaknya seperti itu menurut Ibnu Jazari. Dr. Ayman Suwaid dalam kitabnya As-Salasil Al-Habiyah itu menyusun jalur-jalur itu beserta sanadnya kurang lebih sampai 1018. Jadi
Mudahnya begini ya. Jadi mudahnya itu ini satu poin yang harus kita pahami bersama bahwasanya ya, qiraat ya, dengan model-modelnya sesuatu yang sudah selesai pada masa Rasulullah. Harus kita pahami, sesuatu yang sudah selesai pada masa Rasulullah. Artinya generasi setelahnya tinggal mengambil. Tinggal mengambil. Maka tidak ada istilahnya ijtihad wala qiyasul aqli. Jadi berbeda dengan istilah di fikih ya, ada ijtihad. Nanti kalau dalam ilmu qiraat namanya ikhtiyar. Mengambil dari sesuatu yang sudah ada. Mengambil dari sesuatu yang sudah ada. Bukan mencari hal yang baru, membanding-bandingkan, kemudian dianalogikan seperti ini dengan hukum yang sudah ada. Tapi memang sudah selesai pada masa Rasulullah. Itu namanya ikhtiyar istilahnya. Ya, nanti ada qiraat yang ke-10 itu khalaqul ashir fi ikhtiyarihi. Bahasanya seperti itu. Nanti tambah yang 4, Yahya al-Yazidi, tambahnya 4 ya. Jadi 10 itu nanti mutawatirah, 4-nya itu syazah. Itu nanti Yahya al-Yazidi fi ikhtiyarihi. Ini ya, pelan-pelan mungkin kita ya memahaminya. Jadi saya mengibaratkan seperti ini ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita buah-buahan. Mungkin di dunia ini ada berapa ratus atau berapa ribu buah. Mungkin buah-buahan ya, mungkin dari yang namanya mangga ada mangga ini dan sebagainya. Durian ada ini dan sebagainya gitu ya. Pisang macam-macam. Nah, seandainya nih mungkin yang hadir di tempat ini misalnya ada 1.000 orang. 1.000 orang itu jadi kita nggak membuat buah, sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal pilihlah 10 buah favorit. Ya, masing-masing suruh ambil. Jadi misalnya disediakan 10.000 buah. Silahkan ambil. Masing-masing 10 yang paling disukai. Pasti nanti kira-kira akan terjadi berapa variabel ini. Akan banyak insya Allah. Ya kan? Jadi satu piring mungkin orang ada yang ngambil durian, dia mangga apa misalnya, dia rambutan, dia delima, anggur dan sebagainya. Mungkin piring kedua, orang kedua, dia ngambil misalnya apel, pisang Ambon misalnya, dia ngambil misalnya mangga dan sebagainya. Nah, terkadang ada yang sama, ada yang beda. Kira-kira qiraat juga seperti itu. Ini secara sederhananya seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah ada, ya, kita ini tinggal mengambilnya. Jadi bacaan Rasulullah itu sudah selesai beserta qiraatnya. Kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu tinggal mengambil dengan sanadnya tentunya. Oke, kan sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, saya sederhanakan seperti kira-kira. Jadi model-model ini seperti itu. Kenapa kok sampai 980? Kira-kira seperti itu. Dan kita diwajibkan membaca dengan satu model. Kita diwajibkan berpegang teguh membaca dengan satu model bacaan. Hari ini kita membaca umumnya dengan apa Bapak? Riwayat Hafs, qiraat Asim, Thariq Asy-Syatibiyah. Thariq Asy-Syatibiyah. Hafaz sendiri itu setidaknya ada 52 jalur. Ada 52 setidaknya. Ditahqiq oleh para ulama lagi
ada yang sampai 57, 58. Dan masing-masing itu ada perbedaannya. Walaupun tidak banyak. Jadi bisa dibayangkan dari bismillah sampai minal jinnati wan nas. Itu kalau dan tidak semua ayat pun terkadang ada perbedaan. Tapi dari ratusan perbedaan itu akan menghasilkan variabel kemungkinan. Ya. Ibarat dalam matematika itu kan ada huruf A, B, C, D gitu kan. Silakan diurutkan. Kan bisa A, B, D, C gitu kan. Jadi variabel itu himpunan itu akan menghasilkan tarik tadi. Gitu ya kira-kira ya, mungkin ini simpelnya seperti itu. Jadi kita diwajibkan membaca berpegang teguh pada satu tarik. Nah, Ibnu Jazari ya sebagai tokohnya, bahkan Dr. Aiman itu mengatakan beliau itu seperti Imam Bukhari ya. Jadi beliau abad ke-9 ya. Beliau itu mengumpulkan lebih dari puluhan, 60-an lebih kitab qiraat yang ada sebelumnya. Ya, dari abad ke-4, 3-4 terus sampai zaman beliau itu, beliau kumpulkan semua, beliau seleksi. Ya. Dan beliau mensyaratkan ya, setiap transmisi ini ya, dari gurunya gitu kan. Ya. Sanatnya atau jalur periwayatannya, transmisinya itu, ini dari guru beliau, dari gurunya terus ke atas itu, mensyaratkan seperti Imam Bukhari harus berjumpa langsung. Harus berjumpa langsung dan betul-betul mengaji. Harus betul-betul mengaji. Ya. Karena ada juga dapat ijazah tanpa harus mengaji, seperti pada sebagian ahli hadis yang dibolehkan di situ. Ya. Jadi boleh ijazah itu dengan pemberian, tanpa harus membaca bisa dikasih ijazah, dikasih silsilah sanatnya namanya boleh. Tapi kalau Al-Quran, ya, Ibnu Jazari ini menyeleksi, jadi dari zaman beliau terus ke atas, ya, terus ke atas beliau. Dari fulan itu semuanya diteliti orang-orang. Itu harus nyambung, ketemu, dan ngaji, betul-betul ngaji. Gitu. Tilawatan. Betul-betul tilawah ngaji. Jadi bisa dibayangkan diseleksi, ya, sehingga nanti ya beliau pilih itu nanti dari torik ini nanti. Ini ada torik induknya. Nah, nanti masing-masing itu diambil 4 lagi. Ya. Jadi menjadi 80 torik cabang. Nah, dari 80 torik cabang ini nanti cabang-cabang lagi tadi sampai tadi 980. Nah, inilah yang disebut Al-Ashrah Al-Kubro. Kitabnya nggak cuma 2. Itu kalau kita sampai 30 lebih. Ya. Kitab-kitab ya, Ar-Raudhah ada 2, kitab Al-Misbahuz Zahir, Fil Qiraatil Ashr Al-Bawahir, dan macam-macam. Ya, kitab At-Taisir, Ad-Dani, Sab'ah, Ibnu Mujahid, ya, dan bermacam-macam kitab sebelumnya. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ini gambaran singkat dulu tentang kita memahami bahwa yang kita baca hari ini adalah satu model pilihan dari setidaknya 980 model bacaan yang mutawatirah yang boleh kita baca dalam sholat. Nah, ini yang 980 ini mutawatirah. Ya, artinya boleh kita baca dalam sholat. Ya. Tapi kita diwajibkan hanya satu saja. Ya. Jika ingin lebih, ya itu bagi yang ingin mendalami, mempelajarinya. Sampai hari ini, ya bisa dikatakan 90% lebih ya, itu umat Islam membaca dengan bacaan
hafaz. Kemudian sebagian lagi di Maroko, di Aljazair, itu membaca Warsh. Yang beliau aslinya Mesir sebenarnya. Mesir kemudian berkembang ke sana. Ya. Seiring juga berkembang dengan mazhab Maliki yang di sana. Kemudian di Libya itu membaca dengan riwayat Qalun. Nanti mungkin nanti kita namanya karena udah. Ya. Ya, mungkin berikutnya bisa sama-sama satu. Kemudian sebagian di Sudan, Ethiopia itu membaca qiraat Abu Amr, riwayat Ad-Duri. Dan pada zaman Ibnul Jazari, ya, pada zaman Ibnul Jazari, ketika itu bacaannya bacaan Abu Amr al-Basri. Jadi bukan bacaan yang sekarang kita baca. Ya. Jadi pada masa beliau itu, ya, di Syam, di Irak, di Mesir itu bacaan yang mendunia ketika itu adalah bacaan Abu Amr al-Basri. Ya. Beliau menceritakan sendiri, ketika mengaji di Dimashq itu, beliau membaca dengan bacaan Abu Amr al-Basri itu. Dan itulah ya. Jadi kenapa bisa berbeda-beda daerah itu ya? Itu tergantung bagaimana nanti kebijakan juga setempat. Ya. Misalnya sekarang Maroko menggunakan bacaan ini, Libya seperti ini. Ya. Dan tidak ada kemungkinan mungkin kalau di daerah sini mensepakati gitu kan, pakai bacaan seperti ini. Itu bagian dari menghidupkan ilmu-ilmu ini, ya, bagian dari menghidupkan ilmu-ilmu Allah ini. Ya. Tetapi yang saya dapatkan ketika saya di Mesir itu, waktu itu saya bertemu dengan orang Somalia yang ada di Norwegia. Ya, waktu itu beliau tolong saya carikan mushaf riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kenapa? Kan? Saya waktu kecil membaca bacaan itu kan? Saya terbiasa dengan bacaan itu gitu, dengan versi itu. Tetapi generasi yang sekarang itu sudah tidak membaca lagi pada umumnya karena sebagian sudah di drop mushaf dari Saudi yang bacaannya sama dengan bacaan kita itu. Karena seperti itu yang terjadi. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat itu Imam Syafi'i itu membaca qiraat Ibnu Katsir. Ya. Bahkan dalam kitab Al-Kamil Al-Hudali itu qiraat 50. Itu ada kitab memuat qiraat 50. Ya. Imam Syafi'i termasuk toriknya, jalur dari qiraat Ibnu Katsir. Ya. Bahkan bisa sampai menjadi riwayat. Itu ya. Nah, kemudian tadi kenapa qiraat Abu Amr ketika itu mendunia, yaitu nanti kalau kitab Ghayatul Nihayah ya, itu tentang biografi para ulama qiraat. Ketika itu termasuk mungkin karomahnya Syu'bah, rawi Syu'bah. Imam Asim mengatakan, ya, jagalah qiraat ini karena nanti akan menjadi qiraat dunia. Dan itu betul terjadi ketika itu. Ya, kata Ibnu Jazari ketika beliau hidup itu, daerah Islam, Syam, Mesir, Irak itu membaca dengan qiraat Abu Amr. Ya. Ya, meskipun diceritakan beliau sebenarnya ingin ke Andalus waktu itu mencari al-sanad. Ya, setelah itu bacaan hafaz. Ya boleh jadi bacaan kita ini kenapa dipilih gitu kan? Karena memang bacaannya lebih simpel, tidak banyak teorinya itu ya, kaidah-kaidahnya lebih simpel, lebih terutama jadi orang asing. Sementara bacaan lain lebih perubahan-perubahannya sehingga mungkin untuk orang asing lebih berat mempelajarinya. Itu wa'alam, ini sebagian dari para ulama mengatakan seperti itu. Ada juga yang pendapat mengatakan ini juga ikut tadi perkembangannya menurut negara. Dia mengatakan itu juga pengaruh Turki Utsmani yang ketika itu juga menggunakan mungkin seperti di kerajaan Saudi dia mendrop mushaf ke Somalia sehingga generasi sekarang mereka membaca dengan bacaan seperti kita. Gitu.
Baik, mungkin sampai sini ya. Ini gambaran dulu untuk memahami masuk ke tadi apa itu qiraat, apa perbedaannya dan seperti apa tadi ya al-aswah kubro, as-sugro. Silahkan mungkin besok bisa kita flashback mungkin dari awal antum kemudian bagaimana ketika itu. Silahkan. Oke, mulai sebenarnya mungkin saya tanya dulu, kira-kira yang saya sampaikan terlalu sulit nggak kira-kira? Mohon maaf nih, saya kan ini kan materi yang hal baru gitu. Mohon maaf, saya kira-kira terlalu sulit nggak ini? Mohon maaf. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Ya, tapi ya terlalu sulit gitu, karena memang ini hal yang sangat padat gitu sebenarnya, gitu ya. Saya khawatirnya terlalu sulit ya. Dan mungkin maaf sebelum bertanya, mungkin saya sambung dari Ustaz Amir tadi, jadi ingat saya. Jadi 3 hal ini tadi, mohon maaf. Ini hal wajib tadi, khilaful wajib, perbedaan wajib yang harus kita ketahui. Artinya kita tidak boleh mencampur adukkan. Ya, tidak boleh mencampur adukkan. Misalnya nanti ketika membaca hafaz, ya, tapi dengan yang qasr, itu yang mana dulu? Apa dulu? Tawasud yang mana dulu? Begitu. Ya. Jangan sampai misalnya yang masyhur tarik Misbahuz Zahir ya, tarik Alfil itu nanti nggak ada saktah. Kalla barron. Jadi kalau saktah itu harus dengan tawasud nanti. Tidak boleh membaca bima unzil qasr tapi dengan saktah, nggak ada. Itu misalnya. Jadi harus tahu dulu. Ya, itulah maka pentingnya kita belajar mengaji. Ya, syukur-syukur kepada orang yang sudah bersanad. Jadi keilmuannya bisa diakui, bisa dipertanggungjawabkan, gitu sehingga kita tidak terjadi namanya tarkib di sini. Ya, tarkib, mencampur adukkan ini. Mencampur adukkan torik saja tidak boleh, apalagi yang lebih tinggi. Mencampur adukkan riwayat, mencampur adukkan qiraat. Sama seperti dalam fikih namanya talfik. Ya, misalnya basuh mukanya pakai mazhab Syafi'i dan ini ya kan. Ntar yang kakinya Hanafi. Cara batalnya nanti mazhab Maliki. Jadi tidak boleh mencampur adukkan dalam satu pekerjaan. Ini juga sama seperti itu. Boleh dicampur aduk. Nah, itu. Maka kita perlu tahu kalau Thariq Asy-Syatibiyah itu apa sih konsekuensinya. Jadi hal-hal yang wajib itu apa saja di situ. Oh, misalnya harus dibaca dengan mutasil munfasilnya itu dibaca 4 atau 5. Ada 4 saktah yang wajib misalnya. Seperti itu contohnya. Ya. Silakan Bapak, mohon maaf. Baik, ya tadi Bapak tadi. Maka ini kan sebenarnya ini adalah ilmu yang lebih tinggi sebenarnya ini. Ya. Memang dasar kita adalah tadi belajar tahsin dulu. Ya. Membetulkan bacaan kita. Ya, tadi tentu dengan satu model tadi saja dulu. Ya, tentu kita membaca masih Maliki Yaumiddin. Ya. Dan kalaupun jadi imam, ya harus memberitahu dulu ke jamaahnya. Nanti bisa berdebat itu. Maliki gitu. Bisa sautan kan? Ya, betulkan kita baca Maliki. Mungkin ada yang masuk nggak tahu, satu membetulkan Maliki. Ya. Kita sudah menyampaikan dari awal, ini kita membaca dengan bacaan yang berbeda. Itu hendaknya disampaikan. Dan memang bagus juga untuk mungkin anak-anak juga seperti itu, tetap menggunakan satu dulu ya. Satu dulu bacaan yang sudah standar di daerah itu gitu. Ini memang untuk pelajaran yang sudah agak tinggi nih. Jadi biar tidak rancu nanti membacanya. Jadi satu pegangan sebagai pokoknya, dia sudah matang baru belajar yang seperti ini. Ya, tentu seperti itu Bapak ya. Maka dari ini kita harus tahu ini. Ya, setidaknya sekarang kalau ditanya, hari ini kita membaca dengan riwayat Hafs. Ya. Imamnya siapa? Imam Asim. Thariqnya, jalurnya Asy-Syatibiyah. Dan itu tertulis biasa di mushaf itu. Ya, mushaf ada. Bahwa mushaf ini ditulis ya, menggunakan standar baku riwayat Hafs dari Imam Asim Thariq Asy-Syatibiyah. Begitu. Menggunakan standar itu. Nah, tentu dalam pembelajaran dasar pada anak-anak atau penjamaah ya menggunakan itu dulu gitu. Ya.
Dan sekali lagi, ya membaca bacaan itu juga harus berguru. Ya, jangan sekarang karena ada YouTube, ada apa, pengen agak beda ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan. Jadi syekhnya syekh YouTube gitu. Jadi langsung tertinggi gitu. Langsung tertinggi ya. Dari YouTube tertinggi nomor 1 berarti langsung YouTube langsung dia gitu kan. Ya. Ya. Jadi kita tetap ya memerlukan guru ya. Dengan demikian kita tidak boleh sembarangan, harus berguru. Ya. Agar tadi bacaan kita tidak campur aduk. Ya. Mencampur adukan antar torik saja tidak boleh. Ya. Apalagi nanti riwayat dan kiroatnya tadi Bapak. Ya. Nah, tentu tadi ya, Maliki udah beda artinya. Nanti ada taujihnya sendiri tuh, ada pembahasan sendiri taujihnya. Kenapa dibaca begini? Artinya apa? Itu ada pembahasan sendiri. Gitu. Begitu mungkin Bapak ya, mungkin standarnya tetap kita kembali kepada yang standar kita gunakan ya. Riwayat Hafiz, Imam Asim, dari Asy-Syatibiyah. Ya. Dan mungkin hari inilah sebagai tambahan kita ya, pengetahuan ya. Semoga nanti ya kita tetap semangat ini ya, tahapannya mungkin ya masing-masing tahapannya mungkin sekarang tahsin dulu. Nanti syukur menghafal. Memang mempelajari Quran harus hafal dulu sebenarnya. Ya, sebenarnya mempelajari Quran ini harus hafal dulu, biar nggak puyeng gitu. Yang biasanya dibaca mana, ini begini perbedaannya. Tapi tidak apa-apa, ini sekedar sebagai pengetahuan tambahan kita bahwa Al-Quran itu bukti ya bahwa perbedaan itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Ya. Al-Quran dengan kiroatnya itu bukti bahwa dari zaman Rasulullah itu sudah ada perbedaan. Gitu kan? Perbedaan yang diakui. Sekali lagi, perbedaan yang diakui. Perbedaan yang diakui oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ajarkan, ya, tadi, kamu baca Maliki, kamu baca Maliki pendek. Tidak bisa nanti terus di tempat lain, misalnya Malikin, terus karena di Fatihah boleh Maliki, terus di Anas baca Maliki, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh, itu namanya ijtihad sendiri itu ya. Tidak boleh seperti itu. Atau kias, ya, itu kias. Kalau di Al-Fatihah boleh, kenapa di sini nggak boleh gitu? Ya. Lagi-lagi semuanya harus berguru ada sanadnya. Nah itu, ini ya, ini pentingnya di situ. Ya. Jadi alhamdulillah ini semoga nanti bisa membuka wawasan kita. Ternyata Al-Quran seperti ini. Ternyata ada perbedaan. Dan poin lagi yang ingin saya tambahkan, bahwa perbedaan ini adalah perbedaan tanawwu, variasi. Ya. Bukan perbedaan yang kontradiktif. Kalau nanti kita dalami itu, perbedaan ini adalah perbedaan yang variasi. Ya, tidak saling bertentangan. Ya. Tidak saling bertentangan. Ya. Tadi misalnya saya jelaskan sedikit ya, mungkin tadi Malik ya. Maliki yaumiddin. Malik itu artinya apa? Malik itu raja. Ya. Kalau pendek Malik itu raja. Berarti kira-kira yang merajai, yang menjadi raja di hari pembalasan. Ya gitu ya artinya ya. Tapi kalau Malik itu bentuk fa'il yang memiliki. Pemilik, ya, pemilik jadinya. Ya, pemilik, bentuk pelaku. Ya. Maliki berarti pemilik hari pembalasan. Kira-kira artinya bertentangan nggak raja dan pemilik? Kita renungkan. Yang merajai menjadi raja di hari kiamat. Berarti kan raja tertinggi. Ya. Otoritas tertinggi. Pemilik juga begitu. Maka tidak bertentangan artinya. Nah, itu saling melengkapi maknanya. Ya. Itu contoh seperti Bapak. Ya, jadi meskipun nanti kalau saya pelajari dari qiraat yang sazahnya, ini bisa dibaca malaka, bisa baca malka, ada maliki. Ya. Saya ada satu buku itu, Al-Fatihah saja bisa sampai 50 bacaan. Ya. Nanti ada baca alhamdulillah, ada yang membaca apa namanya
Iyyaka na'budu wa iyyaka nista'in. Itu logat juga itu. Baca kasrah nista'in. Ada yang baca dengan nakirah ihdinas siratal mustaqima. Dan juga pakai nakirah, ada juga itu. Tapi ini yang sazah. Jadi yang tidak boleh dibaca dalam sholat. Baik, mungkin saya kira ini ya, mungkin gambaran dulu ini. Semoga nanti kalau bisa sampai dihafal ya. Jadi pertemuan besok kita sudah agak jam melangkah. Ini gambaran umumnya, tadi kenapa ada 980, kita ibaratkan ini Allah sudah ada 1000 buah yang Allah tumbuhkan untuk kita gitu kan. Kita nggak menciptakan buah kan. Kita tinggal ambil aja. Coba masing-masing ambil 10 buah yang paling disukai. Ya, maka kadang-kadang ada kesamaan, ada perbedaan. Dalam qiraat juga begitu nanti. Ya. Qiraatnya cuma 2 yang mutawatirah tadi, antara Maliki atau Maliki, cuma 2 sebenarnya yang mutawatirah. Tetapi itu baru 1 titik perbedaan kan. Tadi yang ihdinas, sin atau shad. Nanti alaihim, alaihimu atau alaihum. Nah, itu kan dengan semakin banyak variabelnya, maka semakin banyak kemungkinannya gitu. Ya. Apalagi kalau bismillah sampai anas itu semakin banyak. Nah, kira-kira mungkin sederhana seperti itu. Baik, mungkin untuk sebagai mukadimahnya hari ini seperti itu. Insya Allah semoga bisa dimi dan bermanfaat. Dan besok kita coba untuk kembali ke masa Rasulullah. Ya, bagaimana dari qiraat di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan esok hari. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.